Ya, selamat malam. Kita berjumpa lagi. Ya, bagi kamu-kamu yang sangat suka akan drama Korea, drakor, ya, ada di antara kalian yang suka dengan drama Korea. Akhirnya, setelah kita menunggu sekitar 25 tahun, drama Korea memiliki satu drama Korea lagi yang mengajarkan falsafah kehidupan, moral, dan kenyataan yang pahit akan hidup ini. Di tahun 2000-an, tahun 1999 sampai pertengahan 2000-an, salah satu drama Korea yang menggetarkan hati kita sebagai orang Kristen, orang percaya, orang beriman, dengan judul Jewel in the Palace, yang diperankan oleh Lee Young-ae. Kisah ini adalah kisah di latar belakangi kerajaan. Ya, dikisahkan mulai dari kecil sampai dia dewasa, menikah dan meninggalkan istana, yang menjadi idaman para muda-mudi, khususnya pada perempuan ketiga itu, untuk menjadi dayang-dayang istana. Namun, kisah ini diawali oleh tragedi persaingan memperebutkan kedudukan menjadi koki kerajaan terbaik. Ibu dari Jang Dikema akhirnya dihasut dan difitnah, dan dia meninggal di tengah perjalanan, meninggalkan Jang Geum di usia yang masih sangat kecil, 4 tahun. Kisah itu sangat menyentuh hati saya. Pada saat saya melihat drama Korea dengan judul Jewel in the Palace sendirian, tidak ada orang lain, air mata saya bisa menetes terus menerus. Saya merasakan kepedihan yang dialami anak kecil dari Jang Gema itu. Nah, sekarang kita akan melihat drama Korea yang baru saja selesai, tamat di tahun 2021, dan di awal-awal tahun 2022 drama Korea itu mengakhiri kisahnya. Red Sleeve. Kisahnya hampir mirip dengan Daejang Gema. Dikisahkan mulai dari kecil, besar, sampai wafat, sampai meninggal. Kalau Daejang Gema, dia memiliki dendam yang luar biasa kepada seorang koki istana kerajaan yang dipercaya oleh raja untuk memasak, tapi dengan mengorbankan ibunya yang sebenarnya harus dipilih. Pada akhirnya, ketika ia dijatuhkan berulang kali, dia difitnah dan dibuang di tempat-tempat tersembunyi, ia dipenjara, Daejang Gema tidak lagi tertarik menjadi koki. Ia lebih tertarik menjadi tabib dokter. Sampai akhirnya orang yang membunuh mamanya itu mengalami sakit penyakit dan dia harus menyembuhkannya. Ini jelas pertempuran jiwa. Dia harus mengobati atau dia harus membunuh. Nah, tapi sekali lagi ya, Korea belum mengenal Kristus. Tapi drama Koreanya sudah sangat menyentuh hati kita, bahwa itu menyatakan Kristus yang menghabisi diri saya sendiri. Tidak, penginjil-penginjil belum pernah datang pada masa-masa kerajaan Joseon dan lain-lain itu.
Namun hidup Dajjal Kema benar-benar menyentuh hati kita semua. Sampai akhirnya kita percepat saja. Dia dipercaya menjadi tabib kerajaan bersama seorang laki-laki yang menjadi pujaan hatinya, panglima perang. Namun ternyata raja yang saat itu memimpin Korea justru jatuh hati kepada Dajjal Kema. Akhirnya Dajjal Kema memutuskan untuk keluar dari kenyamanan hidup di kerajaan yang terlalu banyak aturan dan sistem-sistem yang tidak jelas, yang rumit. Untuk menolong orang harus dibelenggu dengan aturan dan sistem. Untuk membantu orang, untuk membantu masyarakat, untuk membantu rakyat, kita harus dibelenggu oleh laporan. Dan inilah yang didobrak oleh Dajjal Kema. Aturan-aturan kerajaan yang mengikat dan menguntungkan para bangsawan dan kaum elit didobrak oleh Dajjal Kema, saudara-saudara. Mereka akhirnya membuka sebuah klinik dan mengobati dari rumah ke rumah, melayani dengan cinta kasih dan ketulusan hati yang sudah sangat jarang dipraktekkan oleh hamba-hamba Tuhan saat ini. Karena hamba-hamba Tuhan saat ini sudah terbelenggu oleh keinginan yang adalah fana, keinginan mengenai uang dan kekayaan, keinginan mengenai laptop, handphone, dan macam-macam. Dan tentunya itu sebenarnya menemplak saya juga. Karena kenapa kita keluar dari panggilan kita, keluar dari tujuan kita, ada keinginan yang sebenarnya mengikat kita. Keluarlah dari keinginan itu. Nah, di dalam Red Sleeve, kisah yang baru saja selesai, kisah ini juga hampir mirip dengan Jewel in the Palace ya, yang diperankan oleh Lee Young-ae. Nama Lee Young-ae itu besar karena Jewel in the Palace. Red Sleeve, seorang anak kehilangan bapaknya dari masa kecil karena bapaknya diduga berselingkuh, melakukan hubungan seks dengan orang di luar kerajaan, padahal dia adalah seorang putra mahkota. Dan itu sangat jelas membuat persaingan dua kubu, Noron dan Soron, dua kubu politik di dalam kerajaan, kelompok-kelompok bangsawan, membuat putra mahkota kehilangan kesempatannya untuk menggantikan bapaknya menjadi raja. Dan ketika bapaknya itu dibunuh di hadapan putra mahkota itu sendiri, raja yang saat itu sebagai kakeknya menjanjikan bahwa cucunya akan menggantikannya. Namun karena cucunya ini juga bukan dari keluarga bangsawan, lahir dari istri yang adalah mantan dayang, bekas dayang, menjadi selir. Ini juga menjadi banyak gangguan. Karena ratu yang sah, yang dari keluarga bangsawan, ternyata belum mempunyai keturunan. Nah, dan suatu saat ketemulah dia dengan seorang dayang kecil. Sekali lagi ya, cerita Red Sleeve ini juga diceritakan pada masa dia masih kecil, usia 3-4 tahun. Ini menarik. Dia tidak ingin mengulang kesalahan yang sama yang diperbuat oleh bapaknya, oleh kakeknya di dalam pemerintahan.
Ya, singkat cerita, pada saat dia menggantikan kakeknya menjadi seorang raja, perempuan yang paling dia cintai tidak bisa dia dapatkan. Kisah ini tentunya menarik untuk kita simak seperti kisah Salomo. Kisah Salomo tidak bisa mendapatkan cinta sejati. Karena cinta sejati, perempuan yang dia cintai selalu menolak untuk menjadi istrinya. Dia sempat menulis di Kidung Agung dan Pengkhotbah. Sehingga kesimpulan akhir Salomo, kehidupan segala sesuatu adalah usaha menjaring angin, sia-sia belaka. Banyak orang kerja, banyak juga orang tidur. Banyak orang makan, banyak orang tidak makan. Semuanya sia-sia. Meskipun segala sesuatu ada waktunya. Siapa yang tidak mau menikah dengan putra mahkota, pewaris tata kerajaan? Karena keturunannya apabila dia lahir seorang laki-laki, tentu dia akan meneruskan menjadi penguasa kerajaan tersebut. Perempuan yang berkali-kali menyelamatkan putra mahkota di cerita Red Sleeve ini ya, dia tidak mencari keuntungan sendiri. Dia ingin mendukung rencana putra mahkota untuk menjadi pemimpin yang hebat. Pemimpin yang memiliki dedikasi dan prinsip. Padahal meskipun dari hatinya dia sangat mencintai putra mahkota ini, namun dia tidak bisa mengakuinya. Karena sekali lagi, dia hanya seorang dayang. Kalaupun dia bisa menikah dengan putra mahkota, dia hanyalah selir, bukan istri yang sah. Nah, namun jangan sampai ketika dia menjadi istri, justru mengganggu pemerintahan yang dilakukan oleh suaminya. Nah, ini kisah yang paling menarik. Bagaimana dia benar-benar memahami suaminya. Bagaimana dia benar-benar memahami orang yang dicintainya, meskipun dia belum menjadi istrinya. Satu-satunya raja yang tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Kalau ada keluarganya yang melakukan kesalahan, keluarganya itu juga dia tindak, dia habisi, dia hancurkan. Jadi pemerintahan pada masa raja ini benar-benar masa yang paling berbeda daripada pemerintahan-pemerintahan yang sebelumnya. Pada saat sang selir ini tahu perempuan yang dicintai raja ini sejak kecil, tapi karena ya semacam kasta, ada kasta-kasta itu, sehingga sulit sekali memilih perempuan yang dicintai. Berbeda dari kalangan. Perempuan ini tentu tahu tujuan putra mahkota memimpin negaranya, sehingga akhirnya dia tidak mengganggu sama sekali. Sampai akhirnya anak yang dia lahirkan juga meninggal. Suaminya berada di tempat yang lain. Dia sakit-sakitan, suaminya di tempat yang lain. Pada saat dia mulai punya kondisi yang parah, ya,
Dia ingin bertemu teman-temannya. Ketika anaknya yang meninggal itu, dia melupakan satu temannya yang melakukan kesalahan berdasarkan hukum kerajaan. Dan temannya ini dipenjarakan oleh raja yang adalah suaminya. Dan dia juga tidak meminta permohonan ampun untuk pembebasan temannya ini, karena temannya ini sudah tahu resikonya. Temannya ini seorang dayang, dia tidak boleh menikah. Namun dia mengingkari janjinya tidak boleh menikah karena rasa cintanya dengan laki-laki yang mencintai dia. Nah, ini dianggap tabu oleh kerajaan ya, oleh budaya yang ada di negara tersebut. Sehingga hukumannya adalah hukuman mati. Sebelum dia menjadi selir, dia sudah tahu bahwa putra mahkota ini nantinya akan menjadi raja yang hebat, raja yang adil dan membawa kedamaian. Sehingga ia tidak akan mengganggu putra mahkota dengan permintaan yang macam-macam, termasuk pengampunan. Karena dia sudah berjanji akan mendukung putra mahkota. Red Sleeve benar-benar bisa membuat kalian pecinta drama Korea menangis habis-habisan, mengeluarkan air mata, walaupun tidak seindah Jewel in the Palace, namun falsafah hidup dan moralnya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tentunya mirip nilai-nilai Kristen. Yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang saat ini. Raja itu kehilangan anak satu-satunya laki-laki, kehilangan selirnya yang sebenarnya adalah istrinya yang paling dia cintai. Dia tetap setia prinsip untuk memerintah masyarakatnya dengan adil, tanpa pengaruh keluarga, tanpa nepotisme, kolusi dan lain-lain. Masyarakat yang berusia 90 tahun, hampir 100 tahun berkata, dalam usiaku yang sekarang ini, aku sudah mengalami 4 pemerintahan. Dan di pemerintahan yang sekarang inilah pemerintahan yang terbaik. Tidak ada perang, damai. Nah, masyarakat bisa makan, bisa minum, tidak ketakutan. Meskipun raja itu sedang menyesal, dia kesepian karena istrinya meninggal. Dan dia juga pada akhirnya meninggal sambil membayangkan istrinya yang meninggal mendahuluinya. Ceritanya memang cukup mengenaskan. Dua-duanya diceritakan meninggal. Tokoh utama diceritakan meninggal. Happy endingnya kurang menyenangkan memang. Namun meninggalnya dia membawa perubahan yang nyata di dalam pemerintahannya. Jadi drama Red Sleeve saya rekomendasikan untuk kalian tonton. Kalau ada berbeda pendapat dengan saya, silahkan. Red Sleeve 17 seri, 17 episode, tidak sepanjang Jewel in the Palace yang sampai ratusan episode. Jewel in the Palace itu dibagi beberapa tahap. Sampai bagian yang paling klimaks itu rajanya ingin mengambil tabib itu menjadi selirnya. Nah, tapi bukan karena cinta ya. Sedangkan yang di Red Sleeve ini memang dia cinta sejatinya. Namun karena batasan-batasan, dia tidak bisa menjadi istri, hanya selir. Hanya seorang dayang, bukan dari keluarga bangsawan, bukan dari trah bangsawan, tidak ada darah biru. Nah,
Tapi raja ini mencintainya melebihi permaisuri yang ditawarkan oleh dua golongan itu, Soron maupun Noron. Seperti Nabiah Hana ataupun seperti ibunya Agustinus, Santa Monica, setia berdoa. Nah, setia mendoakan anaknya, setia mendoakan suaminya, setia mendoakan nasar untuk Tuhan. Raja ini meninggal tanpa meninggalkan keturunan. Adakah engkau yang mau hidup seperti itu? Karena cinta kasihmu kepada sesama, engkau rela mengorbankan segala sesuatunya. Karena cinta kasihmu kepada Tuhan, engkau rela tidak memiliki apapun juga demi kemuliaan Tuhan dan demi masyarakat, umat, untuk memiliki yang Tuhan inginkan. Ketika kita melihat kisah happy ending, bahwa orang yang harusnya hidup bahagia meninggal karena memiliki visi dan misi lebih besar daripada hanya membentuk suatu keluarga. Karena visi dan misi itu merencanakan menghidupi panggilannya, menghidupi tujuan hidupnya yang mulia itu sebagai makna yang sejati. Bahwa untuk apa dia dilahirkan? Red Sleeve. Kita bahas kembali di lain waktu, di pembahasan kedua Red Sleeve, lebih dalam dan lebih terakomodir. Sampai jumpa.